warahmatullahi wabarakatuh. Video tugas permodelan basis data IF46021 PJJ. Nama Muhammad Ansori, NIM 1304221048. Dalam video ini, saya akan menjelaskan histori penggunaan data fisik, data digital, hingga era basis data, dan juga menjelaskan kendala atau benefit dari setiap jenis data. Yang pertama, saya akan mencoba membahas tentang data fisik, data digital, dan basis data. Data merupakan kata dan istilah yang sudah sangat tidak asing dan menjadi objek penting di setiap kegiatan. Apakah yang dimaksud dengan data sebenarnya? Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta tentang suatu objek atau kejadian yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Sebagai contoh, seorang dari sebuah objek mahasiswa dapat kita catat hal-hal yang menjadi keterangan atau fakta dari mahasiswa. Misalnya bahwa mahasiswa pasti memiliki nama, memiliki nomor induk mahasiswa, memiliki tanggal lahir, dan sebagainya. Dan fakta bahwa seorang mahasiswa pastilah akan terdaftar di sebuah universitas atau sekolah tinggi dan menempuh perkuliahan di universitas tersebut. Data merupakan hal penting dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Misalnya saja dalam kegiatan jual beli di sebuah toko atau perusahaan, tentunya dibutuhkan data-data penjualan dan pembelian. Dalam kegiatan jual beli pasti terdapat data barang, data pembeli atau pelanggan, data transaksi penjualan, dan sebagainya. Pada awal era perkembangan data, pengelolaan data dilakukan menggunakan data fisik. Data fisik adalah data yang berbentuknya dalam benda yang berwujud. Contohnya kertas laporan, buku statistik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saat mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas, data-data mahasiswa tersebut akan dicatat ke dalam formulir kertas dan kemudian disimpan di dalam lemari arsip. Ketika suatu saat pihak kampus membutuhkan data mahasiswa tertentu, maka data mahasiswa dapat dilihat pada formulir kertas yang sudah terisi dan dicari pada lemari arsip tersebut. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan data mulai beralih pada data digital. Data digital adalah data yang disimpan dalam alat elektronik atau penyimpanan elektronik. Sebagai contoh, formulir isian data pendaftaran mahasiswa baru pada contoh sebelumnya tidak hanya diarsipkan ke lemari arsip saja, tapi juga diinputkan ke dalam alat elektronik, dalam hal ini komputer, dan disimpan sebagai file komputer dalam bentuk tertentu, misal saja dicatat atau diinput menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, dan disimpan sebagai file. Data digital muncul sebagai bentuk dari perkembangan teknologi komputer yang lebih memudahkan pengelolaan terhadap data dibandingkan dengan data fisik. Perkembangan data selanjutnya adalah perkembangan menuju era basis data. Pada era ini, data tidak sekedar dicatat atau diinput ke dalam alat elektronik atau komputer saja, tapi data diorganisasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi yang optimal di mana informasi tersebut akan dibutuhkan oleh pengguna. Pengertian basis data itu sendiri adalah sekumpulan informasi yang disimpan secara sistematik dalam komputer sehingga dapat digunakan menggunakan program komputer. Database juga dapat disebut sebagai representasi kumpulan fakta yang saling terkait dan disimpan dalam ruang yang sama tanpa pengulangan, redundansi, yang tidak perlu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Database biasanya terdiri dari susunan record dari data operasional lengkap yang terdapat pada suatu organisasi perusahaan yang terorganisir dan saling terintegrasi dengan metode tertentu. Lalu dari ketiga jenis pengguna data tersebut, bagaimanakah kekurangan dan manfaat dari setiap jenis data? Oke. Kelebihan data fisik yaitu lebih cepat diakses, tidak akan mudah terhapus,
file lebih jelas dan mudah dipindah tangankan karena bentuk fisiknya. Namun kekurangannya adalah dapat rusak dimakan waktu. Bisa ada kerusakan fisik, butuh ruang yang besar, tempat penyimpanan baik dari lemari maupun ruangan, sulit untuk mengirimkan pada seseorang dengan cepat atau jauh, dan juga tidak dapat diakses dari mana saja. Sementara itu, data digital memiliki kelebihan tersendiri, di mana data berupa file lebih ringkas dapat dikirim melalui sebuah jaringan sehingga bisa mengirim dengan cepat ataupun jauh. Selain itu, data digital tidak membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang besar, serta bisa diakses di mana saja, disimpan di server penyimpanan atau cloud. Namun bila dibandingkan dengan data fisik, data digital memiliki kekurangan di antaranya lambatnya pengaksesan data dibandingkan data fisik yang sudah di-print terlebih dahulu. Dapat hilang terformat atau data bisa rusak karena virus. Selain itu, data digital dapat diakses siapa saja sehingga bisa disalahgunakan pengaksesannya. Lain halnya pada basis data. Basis data berkembang untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada data digital dan data fisik. Basis data memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kelebihan basis data adalah ada pada kecepatan dan kemudahan pengelolaan dan mengakses data, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan data, ketersediaan data, keamanan data, independensi data, adanya user view data. Namun basis data juga memiliki kekurangan, yaitu lebih mahal, membutuhkan waktu untuk backup data, dan sistem yang rumit sehingga diperlukan ahli basis data. Dengan kelebihan dan kekurangannya, basis data saat ini digunakan hampir seluruh sistem informasi terkomputerisasi untuk pengelolaan, pengaksesan, pemanfaatan maupun penyebaran data. Sekian dulu penjelasan saya untuk penggunaan data fisik, data digital, hingga era basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.